Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 perilaku organisasi ingin menyampaikan hasil diskusi saya dan juga rekan kelompok saya dari memahami tim kerja. Nah, memahami tim kerja ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada perbedaan antara kelompok dan tim kerja. Yang kedua ada tipe tim. Yang ketiga ada tim interdependence. Yang keempat ada komposisi tim. Yang kelima ada menciptakan tim kerja efektif. Yang keenam ada tantangan tim. Dan yang ketujuh ada mengubah individu menjadi pemain tim. Saya akan membacakan rekan-rekan kelompok saya yang akan membacakan hasil diskusi. Yang pertama ada Galuh Prasetyaningrum, yang kedua ada Sinta Nur Ramadanti, yang ketiga ada Nur Fadilah, yang keempat ada Rizka Rahman Nabilah, yang kelima ada Evira Devi, yang keenam ada Vinda Nurmayanti. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Perbedaan antara kelompok dan tim kerja. Di sini tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok atau dua individu atau lebih yang berinteraksi dalam berbagai informasi dan saling bergantung, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Di sini ada perbedaan sifat dari tim kerja dan kelompok kerja. Dari tim kerja sendiri memiliki sasaran untuk mencapai kinerja bersama, sedangkan kelompok kerja sasarannya itu untuk memenuhi kebutuhan informasi. Tim kerja sendiri sinerginya itu positif, sedangkan kelompok kerja sinerginya itu natural, terkadang negatif. Akuntabilitas untuk tim kerja sendiri individual dan timbal balik, sedangkan kelompok kerja akuntabilitasnya individual. Keahlian dari tim kerja sendiri kinerjanya saling melengkapi, sedangkan kelompok kerja keahliannya kinerjanya acak dan bervariasi. Tipe-tipe tim kerja. Tipe-tipe tim kerja itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tim pemecah masalah, yang kedua ada tim kerja pengelola diri, yang ketiga ada tim lintas fungsional, dan yang keempat ada tim virtual. Nah, pada poin pertama atau tim pemecah masalah, dalam tim pemecah masalah, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja, seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Ada satu hal yang dikenal sebagai bentuk tim problem solving atau tim pemecah masalah adalah lingkaran kualitas. Lalu di poin kedua atau teamwork self-manage, tim kerja pengelola diri. Umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Lalu di poin ketiga ada tim lintas fungsional atau cross-functional team. Terdiri dari pekerja-pekerja pada tingkat hierarki yang sama tetapi berbeda wilayah pekerjaannya, yang bertujuan meningkatkan komunikasi dan penelusuran catatan kerja yang dapat membawa peningkatan produktivitas dan kepuasan klien. Lalu yang terakhir di poin keempat, yaitu ada tim virtual atau virtual team. Menggunakan teknologi komputer untuk menghubungkan orang-orang yang terpisah jarak secara fisik untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama. Tim ini memungkinkan orang saling bekerja sama melalui metode online. Dan tim ini melakukan pekerjaannya dalam berbagai hal informasi, pembuatan keputusan, dan juga perampungan pekerjaan. Tentang tim independen atau ketergantungan. Saling ketergantungan terjadi apabila dua atau lebih kelompok organisasi tergantung satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tim independen dibagi 3. Yang pertama itu squintil independen atau ketergantungan, yaitu satu kelompok bergantung pada kelompok lainnya, atau bisa dibilang di mana satu harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sehingga kelompok lainnya bisa mengerjakan tugas yang lainnya.
Yang kedua, pole independent atau saling ketergantungan yang menyatu, yaitu dua atau lebih unit menyumbang output secara terpisah ke unit yang lebih besar, atau satu satuan kelompok organisasi yang saling tidak tergantungan satu dengan yang lainnya dalam menjalankan tugasnya, tetapi bergantung pada pelaksanaan untuk hasil akhir. Yang ketiga, reciprocal interdependent atau saling ketergantungan timbal balik, yaitu di mana kelompok-kelompok bertukar masukan dan pengeluaran atau hubungan menerima dan memberi antar kelompok atau organisasi. Keempat, komposisi tim. Komposisi tim yang efektif terdiri dari 1. Kemampuan anggota. Dalam tim dibutuhkan orang yang ahli dalam membuat keputusan dan problem solving, teknis, dan interpersonal skill. 2. Personalitas, yaitu the big five personality seperti ada dalam pendekatan sifat dalam kepemimpinan. 3. Mengalokasikan peran dan menggalakkan keanekaragaman. Tim harus memiliki 9 peran, yaitu menginisiatif gagasan kreatif, juara gagasan setelah dimulai, menganalisa pilihan keputusan, menyediakan struktur, menyediakan arah dan mengikutinya, memeriksa rincian, bertarung di pertempuran luar, menjadi informasi seluas-luasnya, kemudian mengkoordinir dan mengintegrasikan. Komposisi tim yang efektif, kemudian itu ada ukuran tim kerja. Tim kerja terbaik cenderung lebih kecil bila anggotanya lebih dari 10-12, menjadi sulit bagi mereka untuk menyelesaikan banyak hal. Jadi, dalam merancang tim yang efektif, para manajer harus menjaga agar anggotanya berkisar antara 5-12 orang. 5. Kefleksibelan anggota. Tim terdiri atas individu-individu fleksibel yang anggotanya saling melengkapi tugas satu sama lain. Ini nyata berguna bagi suatu tim karena secara signifikan mampu meningkatkan adaptabilitas dan membuatnya luas di mata para anggotanya. Jadi, pemilihan anggota dilancarkan atas mereka yang memiliki nilai fleksibilitas yang lalu secara silang melakukan latihan untuk saling mengerjakan pekerjaan anggota lain. 6. Pilihan anggota. Tidak semua anggota merupakan pemain tim. Berikan pilihan, beberapa pekerja akan menyeleksi secara sendirinya keluar dari partisipasi tim. Kinerja tim yang tinggi seperti menggabungkan orang yang senang bekerja sebagai bagian dalam tim. Bagian yang kelima itu menciptakan tim kerja efektif. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rancangan pekerjaan. Itu ada otonomi, berbagai keterampilan, identitas, tugas, dan juga signifi tugas. Yang kedua adalah konteks. Itu ada sumber daya memadai, terus kepemimpinan dan struktur, sama evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Yang ketiga, itu ada tujuan bersama, menegakkan tujuan spesifik, sama tingkat konflik dan kemalasan sosial. Tantangan tim adalah kelompok yang menghasilkan energi lebih tinggi daripada jumlah masukan individual yang bisa melakukan berbagai hal, yaitu A. Individu harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur. B. Menghadapi perbedaan-perbedaan dan memecahkan konflik-konflik. C. Serta menghaluskan tujuan pribadi untuk kebaikan tim. Mengubah individu menjadi pemain tim. Mengubah individu menjadi pemain tim dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Seleksi. Untuk menjadi pemain tim yang efektif, individual harus mempunyai keterampilan antar pribadi, artinya baik keterampilan teknis maupun memenuhi peran dalam tim. 2. Pelatihan. Bagi karyawan yang memungkinkan dapat menjadi pemain dalam tim, mereka dilatih terutama menyangkut keterampilan tim, pemecahan masalah, komunikasi, perundingan, manajemen pemecahan masalah, manajemen konflik. 3. Ganjaran. Sistem penghargaan atau ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong peningkatan kooperatif, bukannya untuk kompetitif. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Semoga bermanfaat dan juga bisa dipahami dengan jelas. Mohon maaf kalau hasil diskusi atau dalam penyampaian kelompok kami ini ada salah-salah kata atau
salah dalam materi. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.